Halo pecinta film, kembali lagi di channel Alur Film, tempat yang tepat untuk kalian para pecinta film. Di video kali ini, Mimin akan mereview sebuah film yang menurut Mimin ceritanya cukup menarik dan sayang banget untuk kalian lewatkan. Sebelum masuk ke videonya, Mimin akan memberikan sebuah pantun. Berjalan seperti bekicot, singgah sebentar di Pulau Kuta. Lu jangan banyak bacot. Yuk kita langsung saja masuk ke videonya. Bermula dari seorang ilmuwan astronomi yang bernama Dr. Wolf memeriksa hasil penelitian dari seorang siswa yang bernama Leo Biederman. Di sini ia melihat ada keanehan pada orbit bumi dan ia langsung bergegas pergi untuk mencari informasi. Namun saking paniknya hingga ia pun kehilangan fokus dan menabrak sebuah mobil hingga mobilnya terjatuh ke jurang. Cerita beralih kepada seorang reporter bernama Jenny yang sedang menangani kasus penyebab sekretaris keuangan yang bernama Alan Rittenhouse yang mengundurkan diri dikarenakan istrinya sedang sakit. Namun beredar rumor jika presiden memintanya untuk berpura-pura berselingkuh dengan seorang wanita bernama Ellie. Untuk memperjelasnya, Jenny menemui Alan Rittenhouse untuk meneruskan kasus saluran telepon rahasia dari pembicaraan rahasia presiden yang penuh dengan kejanggalan. Namun tampaknya Alan tidak tertarik. Jenny sendiri dibesarkan dalam keluarga yang broken home. Ayahnya baru saja menikahi seorang wanita muda yang hanya 2 tahun lebih tua dari Jenny. Jenny sendiri tidak menyukai pernikahan ayahnya itu. Sampai-sampai Jenny tidak datang ke pernikahan ayahnya dan mengungkapkan rasa kecewanya yang seharusnya ayahnya tidak menikah lagi dan kembali kepada ibunya. Meskipun kurang memiliki hubungan yang baik dengan sang ayah, namun Jenny masih memiliki ibu untuk saling berbagi. Keesokan harinya, Presiden menyampaikan informasi tentang komet yang berukuran besar yang kemungkinan akan menghantam bumi. Komet itu diperkirakan memiliki ukuran sebesar kota New York dan beratnya mencapai 500 miliar ton, yang mana efek dari komet tersebut sangatlah buruk, yaitu dapat menghancurkan bumi beserta isinya jika komet itu terus berada pada jalurnya dalam mengelilingi matahari, dan diperkirakan akan menghantam bumi dalam 1 tahun dari berita itu diumumkan. Tentunya hal tersebut menimbulkan rasa panik untuk semua orang yang mendengar kabar itu. Oleh karena itu, dipilihlah para astronot beserta pilot yang akan menjalankan misi untuk menghentikan komet yang akan berbenturan dengan bumi. Mereka sudah menciptakan sebuah pesawat ruang angkasa terbesar yang diberi nama Messiah. Messiah yaitu pesawat raksasa yang dirancang oleh insinyur Rusia yang mana ia menciptakan sebuah teknologi canggih pada Messiah untuk mendorong senjata pemusnah massal yang akan memberikan kekuatan kepada pesawat untuk mencegat ancaman terbesar planet yang pernah dihadapi. Messiah tersebut akan digunakan dalam misi penyelamatan bumi dari komet itu. Siswa yang bernama Leo mendadak menjadi viral dikarenakan tugasnya sebagai peneliti. Ia dianggap sebagai ilmuwan yang menemukan adanya pergerakan meteor saat itu, dan seorang ilmuwan astronomi lainnya yang tewas karena kecelakaan saat akan menyampaikan informasi itu. Sehingga Presiden memberikan nama meteor itu dari nama mereka berdua, yaitu Wolf Biederman. Wolf Biederman. Sebelum meninggalkan bumi,
kru yang tergabung dalam perjalanan keluar angkasa untuk misi penyelamatan bumi dari meteor berpamitan dengan keluarga mereka masing-masing, dan tidak tampak kepanikan dari wajah mereka, terkecuali seorang pilot yang sudah berpengalaman, yang mana ia sudah pernah menginjakkan kaki ke bulan sebanyak 500 kali. Jadi ya tentunya sudah sedikit banyak tahu hal terburuk yang mungkin terjadi. Dan tibalah waktunya untuk melakukan misi keluar angkasa. Perjalanan mereka berjalan lancar hingga di bulan kelima. Sekarang mereka sudah bisa melihat sebesar apa meteor tersebut dari dekat, yang terlihat indah dipandang sekaligus menakutkan. Momen ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, yang mana saat itu juga misi penyelamatan bumi oleh para astronot akan dilakukan dan akan ditayangkan di stasiun berita yang dibawakan oleh Jenny. Para astronot mulai mempersiapkan alat-alat yang diperlukan dan perjalanan semakin mendekati komet. Dan para astronot mulai melakukan tugas mereka dengan membawa sebuah alat yang bernama MOLS. MOLS sendiri yaitu sejenis mesin bor yang sanggup untuk melubangi permukaan komet hingga 10 meter dan akan meledak, yang diharapkan dapat menghancurkan meteor tersebut menjadi serpihan batu-batu kecil sehingga diharapkan tidak akan sampai ke bumi. Mereka harus menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika mereka tidak menyelesaikan sesuai waktunya, akan ada hal berbahaya yang akan terjadi kepada mereka. Namun, terdapat hambatan saat MOLS itu tersangkut, sedangkan waktu yang tersisa tidak banyak. Salah satu dari mereka memutuskan untuk masuk ke dalam agar bisa untuk mendorong MOLS itu. Hingga waktu yang mereka miliki semakin menipis. Pilot yang berada di Mesias memutuskan untuk menyusul astronot dan menyelamatkan mereka. Hingga waktu pun habis dan permukaan dari meteor mulai menyemburkan asap dan batu yang cukup kuat. Astronot berusaha untuk bisa keluar dari sana, namun semburan gas yang tepat mengenai mereka membuat salah satu mereka terlempar jauh ke atas. Selain itu, cahaya yang sangat terang yang menyakitkan mata. Karena meteor itu, mereka mengalami luka-luka dan kehilangan satu anggota yang bernama Gus Partenza. Sekarang tinggallah menunggu detik-detik MOLS tersebut diledakkan, dan apakah seperti sesuai yang diharapkan semua orang? Jika komet tersebut bisa hancur semua menjadi batu-batu kecil hingga tidak sampai ke bumi. Dan tibalah saatnya untuk MOLS itu diledakkan. Ternyata ledakannya mengenai Mesias hingga mempengaruhi siaran yang sedang berlangsung saat itu. Sampai presiden muncul membawa berita buruk jika mereka gagal untuk menghancurkan komet itu dan hanya dapat memotongnya menjadi 2 bagian yang masih cukup besar, dan kedua komet tersebut tetap akan menuju bumi. Persiapan untuk menghadapi kemungkinan buruk juga telah dilakukan, yaitu dengan membangun sebuah gua pelindung yang dapat menampung 1 juta orang di dalamnya selama 2 tahun. Namun, hanya 800.000 orang Amerika terpilihlah yang dapat masuk ke dalam gua itu, dan 200.000 gabungan dari berbagai profesi yang terpilih. Beralih kepada Jenny yang menyampaikan laporan lebih jelas mengenai orang yang terpilih untuk bisa menyelamatkan diri ke gua pelindung, yang mana orang di atas usia 50 tahun tidak akan terpilih kecuali bagi mereka yang memiliki keahlian dalam bidang studi yang diperlukan. Bagi yang terpilih akan mendapatkan telepon dari pihak yang berwenang.
Karena pemberitaan meteor itu mengakibatkan banyak terjadinya penjarahan akibat kekurangan pangan dan bahan bakar. Leo Biderman menjadi salah satu orang yang terpilih untuk bisa pergi ke gua. Karena itulah ia menemui kekasihnya yang bernama Sarah dan mengajaknya menikah agar bisa membawa kekasihnya bersamanya untuk menyelamatkan diri ke gua pelindung. Mereka akhirnya melangsungkan pernikahan dan resmi menjadi pasangan suami istri. Setelah menjadi pasangan resmi, Leo akhirnya bisa membawa Sarah untuk pergi, sedangkan keluarga dari Sarah tidak masuk ke dalam daftar, sehingga tidak bisa ikut. Namun, akhirnya Sarah juga tidak ikut, karena tidak mau untuk meninggalkan orang tuanya. Sesampainya Leo di Goa Pelindung, ia merasa tidak tenang dan terus memikirkan Sarah, hingga ia pun memutuskan untuk menemui Sarah. Leo pun melakukan perjalanan dengan menumpang di sebuah mobil. Di tempat yang berbeda, ayah Jenny datang ke kantor Jenny untuk menemui Jenny dan memperlihatkan foto kebersamaan mereka saat Jenny masih kecil. Ayahnya ingin jika Jenny tahu jika Jenny bukanlah yatim piatu. Foto itu membuat Jenny merasa tersentuh, hingga rasa bencinya kepada ayahnya perlahan-lahan mulai memudar. Pemberitahuan tentang komet yang semakin mendekati bumi sekarang hanya berada 14 jam di luar atmosfer bumi, yang berarti semakin dekat menuju bumi. Dan ditambah lagi dengan kabar buruk jika rudal yang mereka gunakan untuk menghancurkan komet itu juga gagal, sehingga tidak ada harapan untuk menghentikan komet jatuh ke bumi. Sedangkan dari Mesias, sang kapten menemukan cara untuk bisa menghancurkan komet itu dengan cara meletakkan nuklir pada sisi komet yang telah berlubang setelah pancaran gas dari matahari, sehingga komet tersebut bisa hancur. Namun, jika melakukan hal itu, mereka tidak bisa keluar dari permukaan komet karena bahan bakar yang tidak cukup. Namun, tampaknya mereka memiliki jiwa pejuang yang siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Semenjak pengumuman terakhir presiden, banyak orang-orang pergi menuju tempat yang aman hingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Setelah mencapai kesepakatan bersama, Kapten Mesias menghubungi Badan Astronomi untuk meminta kode senjata untuk melakukan rencana mereka. Akhirnya, ketua dari Badan Astronomi memberikan kode senjata tersebut. Leo yang baru sampai di rumah Sarah tidak menemukan Sarah di rumahnya, hingga Leo pun memutuskan untuk pergi mencari Sarah. Sedangkan di kantor pers, kuota yang tersisa untuk ikut dalam penyelamatan diri tidak cukup untuk menampung semua karyawan, sehingga mereka harus memilih dengan menggunakan stick, yang mana jika mereka mendapatkan stick yang pendek yang akan ikut, sedangkan yang mendapat stick yang panjang tidak bisa ikut. Di sini hanya Jenny lah yang tidak memilih stick karena ia adalah orang yang terpilih. Sedangkan saat melihat anak dari rekan kerjanya mendapatkan stick yang panjang yang berarti tidak bisa ikut, ia merasa kasihan dan memutuskan untuk mengorbankan tempatnya untuk mereka. Sedangkan di sisi lain, Leo masih mencari Sarah di tengah jalanan yang macet karena orang-orang ingin menyelamatkan diri mereka. Hingga akhirnya Sarah dan Leo bisa bertemu. Di sini orang tua Sarah meminta Leo dan Sarah untuk pergi menyelamatkan diri dengan membawa adik Sarah yang masih bayi. Sedangkan Jenny menemui ayahnya dan sudah menyadari betapa ayahnya sangat menyayanginya, dan mereka kembali untuk berbaikan selayaknya orang tua dan anak. Komet pertama akhirnya jatuh ke bumi dan lokasi jatuhnya tepat di laut, sehingga menimbulkan gelombang tsunami yang cukup besar yang menghantam semua yang dilewatinya. Tentunya orang-orang berlarian untuk menyelamatkan diri mereka.
Setelah komet pertama jatuh, sekarang tibalah saatnya untuk melakukan misi mereka dengan mendekati matahari. Sebelum melakukan misi tersebut, terlebih dahulu mereka melihat keluarga mereka untuk yang terakhir kalinya. Setelah itu, mereka mulai untuk melakukan misi mereka. Dan pada akhirnya komet tersebut berhasil untuk dihancurkan. Dan karena pengorbanan mereka, bumi selamat dari efek meteor yang lebih besar yang dapat menghancurkan bumi. Karena itulah, mereka dikenang sebagai pahlawan.